Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emran Adilin dengan NIM 23030055. Saya adalah mahasiswa double degree program studi akuntansi dengan jenjang diploma. Dan di sini saya akan membawakan salah satu submateri dari mata kuliah akuntansi biaya 2 yang dibawakan oleh Ibu Fikaria Bortadijan. Dan dimana salah satu materinya adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional pabrik. Saya langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama ada biaya bahan baku. Bahan baku adalah bahan utama yang digunakan untuk menghasilkan produk jadi. Contohnya kain yang digunakan untuk membuat baju, kayu untuk meja, dan juga gandum untuk roti. Nah, itu adalah definisi dari bahan baku itu sendiri. Kemudian bahan baku itu dibagi menjadi dua lagi. Ada bahan baku langsung dan juga bahan baku tidak langsung. Yang pertama ada bahan baku langsung, yaitu bahan baku yang dapat langsung terlihat wujudnya pada produk jadinya. Contohnya itu adalah kain yang ada pada baju, karena kan bahan utama untuk membuat baju adalah dengan menggunakan kain. Jadi kita dapat langsung melihat kain itu ada pada baju tersebut. Kemudian ada bahan baku tidak langsung, yaitu bahan baku yang mendukung produksi tapi tidak dapat langsung terlihat. Contohnya itu pada pembuatan sepatu kita membutuhkan lem untuk merekatkan bagian-bagiannya, seperti itu. Kemudian ada proses pengadaan bahan baku. Jadi bahan baku itu ada karena kan dibeli. Jadi ada di situ tuh adanya proses pengadaan gitu. Lalu proses pengadaan ini juga harus dilakukan secara sistematis dan terencana. Dan proses pengadaan ini memiliki beberapa langkah. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan, yaitu berapa banyak bahan yang dibutuhkan. Jadi identifikasi terlebih dahulu kebutuhan kita seperti apa. Biasanya itu kita bisa menentukan jenis dari jumlah bahan yang dibutuhkan berdasarkan rencana produksi. Lalu langkah kedua adalah pemilihan pemasok atau supplier, yaitu siapa yang menawarkan kualitas terbaik dan harga terjangkau. Biasanya kita memilih pemasok atau supplier itu yang mampu menyediakan kita bahan dalam jumlah dan kualitas yang sesuai, serta harganya juga yang kompetitif gitu. Langkah selanjutnya, pembelian dan penerimaan, memastikan jumlah dan kualitas sesuai pesanan. Dan langkah ini, proses pengadaan bahan baku itu dilakukan dengan pemeriksaan barang saat diterima. Jadi saat barang itu diterima dari supplier, kita harus mengecek dulu barangnya sesuai atau tidak dengan pesanan kita. Kemudian langkah terakhirnya adalah penyimpanan, yang dimana bahan baku yang sudah dibeli, yang sudah kita terima dari supplier tadi, kita simpan di gudang yang memiliki sistem penyimpanan yang baik agar kualitasnya tetap terjaga. Keempat proses ini sangatlah penting, karena kalau keempat proses ini tidak berjalan dengan baik, maka dapat mengakibatkan risiko keterlambatan pada produksi atau bahkan mendapati kerugian dari bahan baku yang rusak gitu. Jadi kalau misalnya dalam penyimpanannya saja kita tidak bisa menjaga dengan baik, maka bahan bakunya dapat rusak dan kita dapat mengalami kerugian. Lanjut, di sini ada perhitungan dari biaya bahan baku. Jadi rumus umum dari biaya bahan baku itu adalah biaya bahan baku sama dengan persediaan awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurang persediaan akhir bahan baku. Contohnya di sini ada sebuah usaha roti yang memiliki data sebagai berikut. Yang pertama, persediaan awal bahan baku sama dengan 5 juta rupiah. Yang kedua, ada pembelian bahan baku sebesar 12 juta rupiah. Lalu ada persediaan akhir bahan baku yang berjumlah 4 juta rupiah. Lalu kita masukkan ke rumus. Penyelesaiannya adalah biaya bahan baku sama dengan 5 juta rupiah ditambah 12 juta rupiah dikurang 4 juta rupiah sama dengan 13 juta rupiah. Lalu ke submateri selanjutnya ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kontribusi tenaga kerja terhadap proses produksi, yaitu segala usaha fisik dan mental yang dikerahkan oleh tenaga kerja untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Biaya tenaga kerja ini biasanya berhubungan dengan gaji karyawan, upah lembur, dan juga biaya kesejahteraan karyawan. Jadi biaya tenaga kerja itu biasanya kita kenal dengan gaji atau upah kerja. Dan biaya tenaga kerja ini dibagi menjadi dua. Ada biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Jadi yang dimana biaya ini tuh adalah biaya untuk pekerja yang secara langsung mengubah bahan baku
menjadi barang jadi, sehingga biaya kerjanya bisa ditelusuri ke produk tertentu. Contohnya itu koki pada pembuatan roti. Lalu yang kedua ada biaya tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor cost, yang dimana biaya tenaga kerja ini tidak langsung, yaitu biaya tenaga kerja untuk pekerja yang mendukung proses produksi, dan biasanya biayanya dicatat sebagai biaya overhead pabrik, contohnya mandor atau satpam pabrik. Baik, selanjutnya di sini ada perhitungan biaya tenaga kerja langsung. Untuk rumus umum dari biaya tenaga kerja langsung itu adalah biaya tenaga kerja langsung sama dengan upah pokok ditambah lembur, tambah tunjangan, ditambah bonus atau insentif kerja. Contoh soalnya di sini ada sebuah pabrik roti yang memiliki data. Yang pertama gaji kokinya itu 2 orang sama dengan 3 juta rupiah per orangnya. Lalu ada lembur total atau upah lemburnya sama dengan 1 juta rupiah. Lalu ada tunjangan makan sama dengan 500.000 per orang. Lalu ada bonus kerja di sini sebesar 1.500.000 rupiah. Penyelesaiannya di sini karena di sini kokinya ada 2 orang, jadi 2 kali 3 juta rupiah ditambah 1 juta rupiah ditambah 2 kali 500.000. Ini 2 kali 500.000 itu karena tunjangan makannya kan per orang, jadi ada 2 koki, jadi 2 kali 500.000 ditambah 1.500.000 yaitu bonusnya, jadi ditambah dengan 6 juta rupiah ditambah 1 juta rupiah ditambah 1 juta rupiah ditambah lagi 1.500.000 rupiah sama dengan 9.500.000 rupiah. Didapatkanlah biaya tenaga kerja langsung tadi. Lalu kita masuk ke biaya selanjutnya, yaitu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tetapi tidak berhubungan langsung dengan aktivitas proses produksi suatu produk. Contohnya adalah tagihan listrik, tagihan air, dan juga tagihan telepon. Jadi biaya overhead pabrik ini adalah biaya pengeluaran lain-lain yang di luar dari biaya produksi dan biaya upah. Nah, contoh yang saya sebutkan tadi yaitu tagihan listrik, air, dan telepon itu termasuk ke dalam mixed variable cost, yang dimana di saat aktivitas perusahaan tidak melakukan kegiatan produksi, maka perusahaan tetap berkewajiban membayar tagihan tersebut, dan saat aktivitas produksi meningkat, tagihannya juga akan naik. Lalu biaya overhead ini memiliki fungsi, yaitu yang pertama mengontrol pengeluaran biaya non produksi seperti mengontrol cash flow perusahaan. Lalu dapat menjadi dasar estimasi anggaran tiap divisi. Jadi biaya pengeluaran tiap divisi akan dibagi berdasarkan kebutuhan per divisinya. Nah, maka dengan adanya pembagian itu dapat menguntungkan atau mempermudah divisi keuangan nantinya. Lalu yang ketiga ada mengurangi biaya overhead yang tidak diperlukan, yakni dengan membantu pihak keuangan mengurangi sektor-sektor yang tidak menjadi prioritas. Dengan demikian pengeluaran perusahaan di bagian overhead dapat dipastikan jadi lebih efektif dan juga efisien. Lalu yang keempat ada sebagai dasar penyusunan strategi perusahaan. Di sini kita masuk ke perhitungan biaya overhead pabrik. Rumus umum dari biaya overhead pabrik adalah total biaya overhead pabrik sama dengan bahan penolong ditambah tenaga kerja tidak langsung ditambah biaya tidak langsung lainnya. Contoh di sini ada sebuah usaha roti yang memiliki data sebagai berikut. Bahan penolong minyak, benang roti, dan plastik sama dengan 1.500.000 rupiah. Lalu ada gaji mandor dan satpam sama dengan 3 juta rupiah. Lalu ada listrik dan air 2 juta rupiah. Lalu ada biaya penyusunan mesin sebesar 1.500.000 rupiah. Dan di sini penyelesaiannya total overhead sama dengan 1.500.000 rupiah ditambah 3 juta ditambah 2 juta ditambah 3.500.000 rupiah. Kita dapati di sini adalah total overheadnya sebesar 8 juta rupiah. Nah, di sini saya dapat menarik kesimpulan dari 3 sub yang sudah saya bawakan. Jadi biaya produksi itu terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead pabrik. Lalu kesimpulan yang kedua, ternyata ketiga biaya ini saling melengkapi gitu. Jadi tanpa adanya bahan baku maka produk tidak bisa dibuat. Lalu tanpa adanya tenaga kerja, bahan tidak bisa diolah. Lalu tanpa adanya biaya overhead, proses produksi tidak akan berjalan lancar. Lalu yang ketiga, tujuan memahami ketiga biaya ini adalah supaya perusahaan dapat menghitung harga pokok produksi secara akurat. Jadi dengan kita mempelajari 3 biaya tadi itu, kita dapat atau perusahaan dapat menghitung harga pokok produksinya dengan lebih akurat. Lalu kita juga dapat mengendalikan biaya agar lebih efisien.
Lalu juga menentukan harga jual produk dengan tepat. Jadi tidak sembarang menentukan harga yang bisa mengakibatkan kerugian. Jadi sekian dari saya presentasi tentang materi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya pabrik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.